Oke guys, di sini admin akan melanjutkan cerita Battle Through the Heavens, yang dimana di episode sebelumnya Xiaoyan tertarik dengan teknik Do yang dimana kakak keduanya yaitu Xiaoli juga menginginkannya. Seketika Xiaoyan menyadari bahwa saat ini Xiaoli berniat memiliki gulungan tersebut bukan untuk dirinya, Xiaoyan merasa agak tersentuh ketika merasa Xiaoli ingin mendapatkan gulungan untuknya. Tanpa daya Xiaoyan pun menghela nafas merasa bahagia di dalam hatinya. Di sisi lain Suqian yang terkejut melihat tindakan Xiaoli juga tidak mampu berbuat apa-apa. Ia menyadari bahwa Xiaoli selalu memikirkan adik ketiga dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Akhirnya harga bertahan tanpa adanya penawaran lain dan pemilik gulungan tersebut telah diputuskan. Sementara itu Fang Yan memperhatikan Xiaoli bersaing dengan alkemis tingkat 6 misterius merasa sedikit tenang. Fang Yan yang awalnya mengira mereka kedekatan semakin yakin akan ada perselisihan di antara mereka. Dengan begitu wanita Douzong tidak akan ikut campur jika terjadi pertarungan di antara mereka, terlebih mungkin mereka akan membantu pihak Demon Flame Valley untuk menghabisi orang-orang dari Xiaoget. Setelah itu pelelangan pun terus berlanjut dengan barang-barang yang semakin berat. Dalam pertukaran Xiaoyan tidak mengajukan tawaran setelah persaingan yang terakhir. Xiaoyan masih tidak memiliki ketertarikan dengan barang-barang lelang yang dikeluarkan. Proses lelang terus berjalan dengan harga tawaran yang sangat tinggi hingga akhirnya pelelang mengeluarkan barang yang sedikit aneh. Dia berkata bahwa kali ini barang lelang akan sedikit aneh namun akan memiliki ketertarikan pada orang yang membutuhkan. Si pria segera melambaikan tangan dan tak lama tanah terpisah menampilkan beberapa pria memegang kain yang membungkus suatu objek. Sesuatu yang besar ditutupi kain memancarkan aroma yang tak biasa membuat Xian seketika terkejut. Ia berkata ini adalah bau mayat. Penciuman Xian sebagai seorang binatang ajaib tentu saja lebih sensitif jika dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Menyadari hal itu Xiaoyan segera memperhatikan sosok yang dibungkus kain putih hingga tak lama kain pun dibuka. Pelelang berkata ini adalah mayat binatang ajaib yang kita temukan di pegunungan dalam. Setelah penelitian dapat dipastikan binatang ini merupakan binatang ajaib yang berusaha menembus dari tingkat 7 ke tingkat 8. Seketika suasana lelang menjadi kacau dengan pembicaraan tak percaya dari para hadirin. Binatang ajaib yang hendak menembus tingkat 8 dapat diartikan akan menembus tingkat Douzon. Di sisi lain Xiaoyan benar-benar terkejut ketika menyadari apa yang disebutkan oleh si pria. Ia segera menelusuri tiap bagian tubuh dari si mayat binatang ajaib tersebut dan seketika ia semakin terkejut. Xiaoyan merasa mengenali binatang ajaib setelah melihat tulang di punggungnya yang seperti dua sayap berkilau. Xiaoyan menyadari bahwa itu sepertinya adalah burung langit 9 sayap. Xiaoyan teringat gulungan teknik terbang yang ia dapatkan dari Sekte Angsa Emas. Bahan pembuatan sayap terbang yang dikatakan oleh Cailin berada tepat di hadapannya. Namun meskipun begitu pasti harga yang dipasang pelelangan akan sangat mahal. Ia sedikit menahan ketertarikannya membayangkan sayap yang memiliki kecepatan luar biasa. Jika Xiaoyan dapat membuatnya maka tidak akan ada elit Douzong yang mampu menandingi kecepatannya. Sementara itu Xiaoyan menyadari Xian yang gemetar ketika menatap mayat binatang ajaib di hadapannya. Xiaoyan berpikir apakah mungkin binatang tersebut berkaitan dengannya. Xiaoyan pun segera bertanya apakah yang kamu rasakan? Apakah binatang ajaib itu memiliki hubungan denganmu? Mendengar hal itu Xian berkata binatang ajaib itu bukan berasal dari jenis yang sama denganku. Mayat binatang ajaib itu salah satu musuh bebuyutanku. Tiap binatang ajaib akan merasakan perasaan aneh ketika mereka bertemu dengan musuh bebuyutannya. Meskipun yang ada di hadapanku adalah mayat namun perasaan aneh itu masih tetap ada. Di sisi lain si pelelang pun segera berkata bahwa pembukaan harga untuk mayat binatang ajaib akan segera dibuka namun kali ini pertukaran tidak dapat dilakukan dengan koin emas melainkan barter dengan barang berharga lainnya. Seketika ruangan menjadi heboh terutama mereka yang memang menyiapkan barang pertukaran untuk air liur transformasi tubuh. Mereka benar-benar hanya dapat melepas mayat binatang ajaib yang mungkin memiliki inti monster. Pelelang pun segera berkata jika ada orang yang berminat maka kalian dapat langsung melakukan penawaran. Seketika suasana menjadi hening. Meskipun binatang ajaib ini memiliki tingkat yang tinggi namun tidak ada jaminan adanya inti monster di dalamnya. Terlebih mayat ini telah bertahun-tahun mati dan energi yang terkandung sudah sangat berkurang. Banyak pertimbangan yang dipikirkan para peminat membuat suasana hening bertahan cukup lama. Pelelang pun mulai khawatir jika tidak ada satu orang pun yang berminat maka pekerjaannya akan terancam. Tak lama terdengar seorang yang menawar dengan pil Dowling dan pil Huang Perkasa. Seketika semua orang terkejut dan menoleh ke arah sosok berjubah yang ternyata adalah Xiaoyan. Pil Dowling dan pil Huang Perkasa sama-sama pil yang terkenal di masyarakat. Dengan pil tersebut kemampuan Do Wang dan Do Huang akan meningkat masing-masing 1 bintang dengan sangat cepat. Jelas mata semua ahli yang hadir di tingkat tersebut menjadi sangat merah dan tertarik dengan pil yang dikeluarkan oleh Xiaoyan.
mereka jelas memiliki pil yang akan digunakan sebagai bahan pertukaran, namun hal itu mereka persiapkan untuk bertukar dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Sementara itu si pelelang yang juga terkejut akhirnya segera pulih dan bertanya apakah ada pihak lain yang ingin melakukan tawaran. Suasana masih hening dengan banyak bisikan di kursi tamu undangan, begitu pula dengan Pang Yan yang sedang berdiskusi. Tak lama mereka pun selesai berdiskusi dan Pang Yan segera berdiri lalu berbicara. Ia berkata, aku ingin bertukar dengan teknik Do tingkat menengah. Pang Yan segera menjelaskan teknik tersebut bernama teknik keterampilan penciptaan api. Teknik tersebut sangat berguna bagi seorang yang memiliki bertipe api. Dengan teknik tersebut memungkinkan seseorang dapat menggabungkan beberapa api hingga hasil gabungan tersebut dapat menyaingi api surgawi. Selain itu dengan kemampuan teknik ini seseorang akan dengan mudah mengendalikan api yang dikuasai. Sontak semua orang terkejut mendengar api gabungan yang dapat menandingi api surgawi. Di sisi lain Xiaoyan juga merasa tertarik dengan teknik tersebut namun bukan karena dapat menyaingi api surgawi. Di sisi lain pelelang sedikit mengangguk lalu berkata sepertinya ada informasi yang kurang mengenai teknik tersebut. Si pelelang segera berkata teknik tersebut memang menakutkan namun efek dari penggunaannya tidak bisa dihindari, di mana seseorang akan mengalami kerugian yang abadi. Penggunaan 1 atau 2 kali mungkin tidak berakibat fatal namun jika digunakan berkali-kali maka kematianlah yang akan diterima si pengguna. Oleh karena itu pihak pelelang tidak dapat menerima penawaran tersebut. Tak lama berselang tiba-tiba kilatan emas melintas. Sosok Mo Tianxing sudah berada tepat di samping si pelelang. Semua orang terkejut dengan kehadiran Mo Tianxing yang tiba-tiba. Mereka menyadari sepertinya momen penting pelelangan akan segera dimulai. Di tengah-tengah keterkejutan tiba-tiba Mo Tianxing berkata kita akan melepas mayat binatang ajaib dengan 5 pil Dowling dan 4 pil Huang perkasa. Hal tersebut membuat semua orang tercengang kemudian Mo Tianxing segera menoleh ke arah Xiaoyan. Tanpa basa-basi Xiaoyan segera berkata 3 pil Dowling dan 1 pil Huang perkasa. Menanggapi hal itu Mo Tianxing segera berkata 4 pil Dowling dan 3 pil Huang perkasa. Xiaoyan segera berkata apakah Tuan Mo berpikir sangat mudah untuk memurnikan kedua pil tersebut hingga dengan mudahnya Tetua Mo melakukan penawaran yang menakutkan. Xiaoyan lanjut berkata aku takkan menawar lagi setelah penawaran terakhir yakni 3 pil Dowling dan 2 pil Huang perkasa. Ia lanjut menjelaskan aku berada di sini sama seperti yang lain dan tidak ingin bertaruh terlalu besar untuk mayat binatang ajaib yang belum tentu memiliki harta berharga. Mendengar tekanan dari perkataan Xiaoyan, Mo Tianxing pun terkejut hingga akhirnya ia pun mengangguk. Setelah itu Mo Tianxing mengambil alih memimpin pelelangan dan membuat semua orang yakin bahwa puncak pelelangan akan segera dimulai. Mo Tianxing segera berkata saat paling penting dalam pelelangan akan segera dimulai dan tak lama ia melambaikan tangan. Tanah sekali lagi terbuka dan muncul 4 orang tua mengelilingi sebuah meja dengan kain kuning yang menutup sebuah kotak kecil. Penjagaan ketat dilakukan oleh 4 tetua sekte Kaisar Hitam ketika barang dikeluarkan. Mo Tianxing berkata jika ada yang berani bertindak bodoh maka terpaksa akan dihabisi oleh 4 tetua yang memiliki tingkat Do Huang. Meskipun pengacau bisa lolos dari para tetua namun mereka masih akan mati di tangan Mo Tianxing yang merupakan seorang elit Doujong. Mereka yang berada di ruangan pun tak akan berani dengan peringatan tersebut. Tak lama Mo Tianxing memerintahkan para tetua untuk membentuk segel dan membuka kain kuning yang menutupi kotak. Perlahan cahaya hijau merembes keluar bersamaan dengan para pengunjung yang memperhatikan benda tersebut. Keterkejutan benar-benar melanda mereka semua ketika kotak berisi cairan hijau padat terungkap sepenuhnya. Di sisi lain Xiaoyan juga terkejut dan bertanya-tanya inikah yang dinamakan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Dokter kecil di sampingnya juga mengungkapkan kegembiraan setelah berhasil melihat bahan yang mereka cari selama ini. Gemuruh suara tercipta dari orang-orang yang saling berbisik. Akhirnya Mo Tianxing mengeluarkan aura yang menyapu ke segala arah membuat semua orang terkejut. Ia lanjut berkata kalian tetap tenang dan mengikuti peraturan yang ada. Barang siapa yang tertarik dapat melakukan penawaran dan tidak membuat keributan. Suasana seketika hening setelah perkataan Mo Tianxing terdengar. Ia lanjut berbicara pada puncak lelang kali ini pertukaran akan dilakukan dengan sistem barter menggunakan barang berharga yang sesuai. Pemenang akan ditentukan dengan keputusan berdasarkan barang yang paling berharga. Semua orang terkejut dan beberapa faksi terlihat agak kecewa karena mereka tidak memiliki barang berharga untuk ditukar, sementara mereka yang telah siap menampilkan ekspresi yang sedikit tenang. Setelah itu Mo Tianxing segera membuat kubah penghalang lalu berkata barang siapa yang berminat melakukan pertukaran maka kalian dapat masuk ke dalam kubah. Kalian hanya diperbolehkan masuk sendiri dengan membawa barang yang akan ditukar. Ia lanjut berkata bahwa puncak pertukaran lelang telah dibuka dan peserta dipersilahkan melakukan pertukaran. Xiaoyan masih diam memperhatikan orang-orang yang satu persatu masuk lalu keluar dengan wajah murung.
Sepertinya mereka gagal menarik perhatian dari Mo Tianxing dengan barang yang mereka tawarkan. Proses berjalan agak lama dengan beberapa orang yang masuk dan keluar dengan ekspresi sedih karena gagal. Tak lama tetua lembah api iblis segera masuk lalu keluar setelah 5 menit berlalu dengan ekspresi yang suram. Xiaoyan segera berdiri kemudian terkejut ketika menyadari Xiao Li juga berdiri dan berjalan ke arah kubah. Xiaoyan seketika melirik ke arah Suqian dan bertanya-tanya apakah yang ditukarkan Xiao Li saat ini. Tak lama Xiao Li pun keluar dengan ekspresi datar dan setelah itu Xiaoyan pun masuk ke dalam kubah. Ia melihat Mo Tianxing yang tersenyum dengan kisan di sampingnya. Mo Tianxing segera berkata akhirnya aku bertemu dengan seorang alkemis tingkat 6 yang luar biasa. Xiaoyan hanya tersenyum lalu Mo Tianxing segera menanyakan apa barang yang akan kamu ajukan sebagai bahan pertukaran. Xiaoyan segera menjentikan jarinya dan sebotol giok putih segera keluar. Xiaoyan berkata ini adalah pil tingkat 6 bernama pil pemecah zong yang sepertinya ketua sudah mengetahui tentang pil ini. Maka dari itu aku takkan menjelaskan lebih banyak mengenai pil ini. Kegembiraan terlintas di wajah Mo Tianxing mengingat ia memang sedang mempersiapkan satu orang ahli Douzon lagi dalam sektenya. Tentu ia mempersiapkan Moya untuk dapat menembus tingkat tersebut. Ia berpikir mengenai kesulitan ketika menembus tingkat Douzong dan oleh karena itu maka pil tersebut merupakan hal yang sangat bagus. Mo Tianxing segera menerima pil kemudian memberikan kepada Kisan untuk diteliti. Setelah agak lama Kisan berkata ini memang benar pil pemecah zong dengan kualitas yang sangat tinggi. Mo Tianxing tersenyum kemudian berkata kamu dapat kembali dan menunggu keputusan yang dibuat oleh kami. Xiaoyan pun segera mengambil botol giok miliknya lalu segera keluar dan menghampiri dokter peri kecil. Dokter peri kecil segera bertanya bagaimana hasil dari penawaran. Xiaoyan menghela nafas kemudian berkata sepertinya semua berjalan tidak seperti yang diharapkan. Meskipun Mo Tianxing terlihat tertarik di awal aku merasa gelisah dan bingung. Xiaoyan bertanya-tanya benda apakah yang mampu menyaingi pil pemecah zong yang ia tawarkan. Melihat Xiaoyan yang agak pesimis dokter peri kecil segera berkata kamu tidak perlu khawatir meskipun kita tidak mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam pelelangan. Kita dapat melakukan cara lain untuk mendapatkannya. Xiaoyan menghela nafas dan berpikir untuk menggunakan cara lain seperti yang sebelumnya ia lakukan. Mereka pun kembali memperhatikan arus pelelangan dengan beberapa orang yang masuk dan keluar dari dalam kubah. Setelah agak lama akhirnya proses penawaran pun selesai dengan kubah yang menipis dan perlahan menghilang. Mo Tianxing segera berkata kita telah berhasil menemukan pemenang lelang yang akan mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Ia pun lanjut berbicara dan mengumumkan pemenang lelang puncak kali ini adalah Yingsan. Yingsan merupakan salah seorang dari 3 orang kuat teratas yang menempati Black Ranking di wilayah sudut hitam. Keberadaannya telah lama menghilang dan tidak disangka ia muncul dalam pelelangan.